Fire in the hole. Fire. Nah, gas. 1, 2, go. Iya tak? Tunggu ini. Momen. Jadi sebenarnya kita main Mariam basi. Bagi batuang. Tarang Jadi di sini ada konflik harimau Sumatera yang makan ternak warga di daerah Lawang, Sebadak Lilin Matu Agam. Kan lain nampak mandan tuh. Iya, lain nampak. Jadi kronologisnya bagaimana nih, Mandan? Jadi pada hari Senin, pada hari Senin 8 Maret itu sekitar pukul 20.8 malam itu Wali Jarong setempat melaporkan bahwa ada 3 ekor ternak warga kerbau diduga diserang oleh satwa liar. Nah, itu satu induknya ditemukan dalam kondisi mati dan 2 anaknya dalam kondisi terluka. Kemudian pada hari Selasa pagi kita turunkan tim laksanakan wawancara identifikasi lapangan. Dapat dipastikan bahwa satwa liarnya adalah jenis harimau Sumatera atau Panthera tigris sumatrae.
hasil analisa kita di lapangan, jadi awalnya satwa ini, harimau ini mengejar babi dari hutan sampai kepada pinggiran kawasan hutan ini. Nah, di pinggiran kawasan hutan ini terdapat ternak warga kerbau dalam jumlah puluhan yang dilepaskan begitu saja. Puluhan? Hah? Puluhan kerbau? Puluhan. Banyak ya? Ya, dan itu dimiliki oleh beberapa orang dan dilepaskan begitu saja di pinggir hutan. Nah, jadi karena mungkin keburuannya babi ini tidak dapat, nah si harimau ini menyerang ternak kerbau ini. Nah, sehingga itulah tadi 3 ekor kerbau ini, 1 mati 2 terluka. Jadi sekarang kita ngapain ini? Nah, jadi sesuai SOP-nya, mengingat lokasi kejadiannya cukup dekat dengan kawasan hutan yang merupakan habitatnya, kita masih mengupayakan pengusiran selama 3 hari ke depan. Namun apabila dalam 3 hari ini misalnya pengusiran kita tidak berhasil atau misalnya satwa muncul kembali dan berdampak negatif, maka tidak tertutup kemungkinan evakuasi dengan menggunakan perangkap kita lakukan. Berarti ini pakai apa itu? Oh ya, dalam pengusiran ini meriam, kita ya. menggunakan bunyi-bunyian. Tentunya selain senjata api juga ada gunakan peralatan dari meriam karbit yang terbuat dari besi, kemudian bahan pemicunya itu adalah karbit dan nantinya disulut dengan api. Jadi untuk bikin gaduh lah ya. Ya, memberikan dampak efek suara getaran gitu. biar dia menjauh dari kampung ya. Ya, menjauh dan kembali ke ini ya. Dan ini pun tidak dilakukan dengan begitu saja, tapi juga ada tekniknya. Misalnya 3 kali tembakan, kemudian kita kasih jeda 30 menit. Tidak hanya bom-boman gitu aja ya. Bukan, jadi ada ini juga gitu kan, karena dengan memperhatikan pelaku satwa. Biasanya ketika pertama kali kita lakukan tiga bunyian pertama, biasanya jika satwa masih berada di sekitaran kita, itu dia akan memberikan respect atau respon baik berupa suara ataupun lainnya. Sekarang ada enggak? Sampai saat ini belum. Nah, kemudian kita lakukan lagi 30 menit berikutnya dengan 3 kali bunyian juga. Ada ritme berarti ya? Ya, berarti ada ritmenya. Nah, ada teknik tersendiri lah ya. Ya. Sampai nanti dengan jam 1 malam. 01.00. Berarti ini memang untuk sampai ke sini itu memang melewati jalanan yang sangat-sangat sepi. Ini terasa memang lagi di hutan ya. Ya, ada kumbang-kumbang juga. Itu kan suara persis memang di tengah hutan, di pinggir hutan lah tempatnya ya. Betul. Ada suara sungai juga sebelah kanan kita. Berarti ini konfliknya sudah sering di sini ya? Jadi semenjak 2017 lalu di sini sudah terjadi beberapa konflik, baik itu satwa harimau ataupun beruang. Pada Maret 2017 lalu juga di sini ada ternak kerbau warga yang diserang oleh harimau. Kemudian berlanjut pada September 2019, kemudian bulan Maret 2020, kemudian bulan Oktober dulu ya. Oktober 2020 dan sekarang lagi terulang gitu. Dan memang dugaan kita di sekitaran kampung ini terdapat beberapa individu ya. Bukan beberapa individu, tapi terdapat habitat kawasan hutan yang terpisah-pisah. Jadi terpisah-pisah oleh pemukiman warga, dan itu tipis, sehingga untuk sebuah homrengnya harimau ini memang kurang, sehingga kemungkinan untuk berjumpa dengan warga ataupun dengan satwa dengan ternak warga itu sangat tinggi peluangnya. Berarti estimasinya ada berapa individu? Kalau untuk di sini yang kejadian sekarang ini berdasarkan identifikasi jejak kemarin itu satu dewasa. Beda dengan individu yang dulu? Beda lagi dengan waktu kejadian sebelumnya. Itulah kenapa ada analisa hombrengnya tidak cukup ya, gitu ya. Betul, jadi cukup ya, karena setidaknya harimau ini sebenarnya membutuhkan 60 km persegi untuk sebagai hombreng teritorialnya. Kenyataannya kalau di sini kurang ya? Seper-100 saja tidak sampai. Itu memang ini ya, memang membuat apa pembukaan lahan ataukah apa? Ya, karena dengan juga laju kepadatan populasi penduduk dan kebutuhan akan lahan budidaya atau usaha juga cukup agak mempengaruhi keberadaan habitatnya. Nanti sekarang kita sampai tengah malam lah ya? Ya, sampai jam 1 nanti. Mantap ini.
Ini seru nih. Ini personel kita Dream Team Yoga. Ini Spesialis artileri Medan, spesialis peralatan senjata, kapten lapangan. kapten lapangan. Udambo, Reki. Itu spesialis logistik. Saudara Ocit, kopi Ocit itu Yahut, kopi terenak. Aduh. Dan ini saudari kita. Halo. Aduh, lihat sini dong. Iya. Tapi tembakannya berbahaya itu yang tadi itu. Iya, Pak. Iya, sampai pekak dengan saya buat ini. Pak, Ya, kok Pak? Iya, ini namanya siapa? Feli. Feli. Dan ini temannya. Halo. Halo, Pak. Bapak lagi. Jenenge nama siapa? Tasya. Oh, Tasya. Dari mana kakak? Oh, Gunepua. Sama kampung sebelahnya nih untuk pengusiran harimau. Kakak kan tinggal pakai motor seperti ini. Banyak cerita.